Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, saya Adirian Permadi, NIM 240830000164. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari sebuah barbershop yang akan kami buatkan perangkat lunak berupa sistem antrian online. Gales Barbershop mempunyai lokasi strategis yang berada di Jalan Jombang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tukang cukur di barbershop ini sudah profesional dan mempunyai banyak pelanggan. Selain itu, harga di tempat ini juga tergolong murah sehingga selalu ramai setiap harinya. Waktu menunggu yang lama dan ruangan terbatas menyebabkan tempat kurang mencukupi untuk mengantri. Tempat parkir di halaman depan barbershop juga kurang luas, menyebabkan kendaraan berdesakan pada saat kondisi ramai. Untuk mengatasi masalah ini, ditawarkan suatu solusi yaitu sistem antrian online. Pelanggan dapat memesan terlebih dahulu melalui HP. Pelanggan akan menerima jadwal. Kemudian pelanggan dapat datang sesuai jadwal dan bisa langsung dilayani. Dengan adanya sistem antrian online ini, diharapkan tidak ada lagi antrian lama yang berisiko menyebabkan pelanggan ribut karena antrian atau bahkan pergi meninggalkan barbershop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya Steven Martin Limena akan menjelaskan tentang SWOT analis. Jadi Gales Barbershop memiliki kekuatan yaitu lokasi yang strategis dan juga banyak pelanggannya, tukang cukur cukup profesional dan harga terjangkau. Untuk kelemahannya, yang pertama tempat menunggu sangat terbatas, menjadikan antrian lama dan tempat parkir yang kurang luas. Yang selanjutnya ada peluang. Peluangnya yaitu pelanggan mempunyai HP, yang kedua internet, dan ketiga sistem antrian online. Dan untuk ancamannya, pelanggan pergi karena menunggu terlalu lama untuk pangkas rambut. Yang kedua, pelanggan beresiko ribut karena berebut antrian. Yang selanjutnya workflow dari Gales Barbershop. Yang pertama itu pelanggan datang dan antri. Setelah antri itu akan dipotong oleh barbershop. Dan setelah kita membuat aplikasi tersebut, yang pertama pelanggan mendaftar secara online dan petugas mengkonfirmasi pendaftaran secara online, dan petugas memberikan feedback kepada pelanggan yang telah antri menggunakan website Gales Barbershop tadi, dan nanti customer bisa langsung datang dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh petugas dan habis itu langsung dipangkas. Dan untuk hardware dari Gales Barbershop, yang pertama kita akan membuat topologi. Topologi tersebut yang pertama ada paket langganan internet per bulan. Kita menggunakan paket langganan 1000 Mbps karena dengan harga segitu kita cukup yakin tidak akan nge-lag untuk sinyal begitu. Dan ini untuk topologinya, yang pertama router dan kedua iPad tugas. Dan yang selanjutnya hardware dari Gales Barbershop. Kita menawarkan Apple iPad Pro 11 karena untuk iPad ini saya rasa iPadnya sudah cukup, speknya sudah cukup tinggi dan untuk layarnya juga cukup lebar. Tapi kalau Gales Barbershop tidak mau untuk iPad juga tidak apa-apa. Untuk harganya ini di harga sekitar 9 jutaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya Revo Satya Mulya Herlambang dengan NIM 24083049. Nah, di sini kita akan masuk ke materi use case diagram dari Gales Barbershop. Nah, saya akan menjelaskan terkait masalah use case dalam sistem kami tersebut. Nah, untuk aktornya sendiri itu ada 3. Nah, yang pertama itu petugas yang bertugas untuk login dan mengelola
proses booking serta verifikasi pelanggan. Terus yang kedua ada pelanggan yang berperan dalam melakukan booking, antrian, mendapatkan layanan, serta melakukan pembayaran. Terus yang terakhir, yang tiga, tukang cukur, memberikan layanan dan berinteraksi dengan sistem untuk memastikan proses layanan berjalan sesuai data yang sudah diverifikasi. Nah, untuk fitur dari use case sendiri itu pertama ada login, dilakukan oleh petugas untuk mengakses sistem dalam dan memulai proses operasional. Terus yang kedua, booking antrian dilakukan oleh pelanggan untuk mendaftar layanan cukur, terus dikelola oleh petugas untuk memastikan data booking ke sistem. Terus verifikasi, nah dijalankan oleh petugas untuk memastikan kepastian data pelanggan dan juga melibatkan tukang cukur untuk membutuhkan data pelanggan sebelum memberikan layanan. Nah, terus yang nomor 4, layanan dilakukan oleh tukang cukur kepada pelanggan berdasarkan data yang telah diverifikasi sebelumnya. Terus yang terakhir nomor 5, pembayaran. Ini diselesaikan oleh pelanggan setelah mendapatkan layanan dari tukang cukur. Setelah itu, sistem akan mencatat transaksi pembayaran. Nah, untuk alur singkatnya sendiri, itu diawali dengan petugas login ke sistem, lalu pelanggan mendaftar antrian, terus petugas input ke sistem, dan selanjutnya verifikasi data pelanggan dilakukan oleh petugas dan dilihat oleh tukang cukur. Lalu, tukang cukur memberi layanan sesuai data pelanggan tersebut. Dan yang terakhir, pelanggan menyelesaikan pembayaran melalui sistem. Baik, untuk slide selanjutnya, ini akan masuk ke materi DFD atau Data Flow Diagram. Nah, Data Flow Diagram ini saya akan menjelaskan DFD dari Gilles Barbershop. Nah, kita akan mulai dari DFD level 0. DFD level 0 menggambarkan proses utama dari sistem Gilles Barbershop, termasuk interaksi antara aktor eksternal seperti pelanggan, petugas, dan tukang cukur dengan proses-proses dalam sistem. Sistem ini melibatkan proses booking, login, verifikasi, layanan, dan pembayaran. Nah, untuk aktornya tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, ada pelanggan, petugas, dan tukang cukur yang memiliki perannya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses utamanya. Yang pertama ada login yang dilakukan oleh petugas untuk masuk ke sistem. Nah, setelah login berhasil, petugas dapat mengakses data antrian pelanggan. Lalu untuk selanjutnya booking antrian, petugas mencatat permintaan booking dari pelanggan. Terus booking ini masuk ke sistem dan menjadi bagian dari data antrian. Nah, untuk yang tiga ada verifikasi. Petugas melakukan pengecekan terhadap data pelanggan yang sudah di-booking. Tujuannya untuk memastikan pelanggan yang sudah datang sesuai dengan antrian yang terdaftar. Terus, nomor 4, ini pelayanan. Nah, setelah diverifikasi, pelanggan dilayani oleh tukang cukur dan proses ini menjadi dasar untuk proses pembayaran berikutnya. Terus yang terakhir proses pembayaran. Nah, setelah mendapatkan layanan dari tukang cukur, pelanggan melakukan pembayaran melalui sistem. Terus sistem mencatat transaksi sebagai data pembayaran. Nah, di sini ada menu data yang dikelola. Nah, itu ada data antrian yang berisi informasi pelanggan yang telah booking, terus data pembayaran, penyimpanan data transaksi dari pelanggan yang telah dilayani. Nah, untuk alur interaksinya sendiri, petugas login ke sistem, lalu akses data antrian. Nah, setelah itu petugas dan pelanggan melakukan proses booking antrian. Terus, data booking diverifikasi oleh petugas. Setelah itu, tukang cukur melayani pelanggan berdasarkan data yang diverifikasi tersebut. Terus, yang terakhir, pelanggan melakukan pembayaran dan sistem menyimpan data pembayaran tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait DFD level 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Kita di slide ini akan membahas DFD level 1 dari Gilles Barbershop. Nah, DFD level 1 ini adalah penjabaran lebih detail dari DFD level 0 sebelumnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap proses dalam sistem bekerja lebih spesifik, termasuk aliran data dan penyimpanan data yang terlibat. Nah, untuk rincian proses, itu pertama ada login. Dengan input, petugas mengirimkan permintaan login dengan username dan password. Output, sistem mengakses data pengguna atau D1
untuk memverifikasi lalu memberikan akses. Dengan hasil, sistem memberikan data pengguna dengan nomor antrian kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada verifikasi. Dengan input, petugas memproses verifikasi pelanggan, lalu tukang cukur mengirim permintaan verifikasi. Nah, proses dari input tersebut, sistem mengambil data pelanggan dari data pengguna atau D1, terus output dari semuanya memberikan informasi detail pelanggan kepada tukang cukur berdasarkan pelayanan. Lalu untuk selanjutnya ada pelayanan. Input dari pelayanan tersebut adalah tukang cukur memasukkan input pelayanan, lalu pelanggan mengirimkan permintaan pelayanan. Prosesnya, data pelayanan disampaikan ke dalam data pelayanan atau D3 dengan output menghasilkan permintaan pembayaran dan bukti pembayaran. Nah, kita akan lanjut ke nomor 5, itu pembayaran. Dengan input, pelanggan memberikan bukti pelayanan dan melakukan pembayaran. Lalu proses setelah sistem mencatat bukti pembayaran ke dalam data pembayaran atau D4 dengan output mengirimkan konfirmasi pembayaran ke tukang cukur. Nah, di sini kita akan bahas selanjutnya yaitu data store atau penyimpanan data. D1, data pengguna atau D1 biasanya disebut, yaitu menyimpan informasi login dan identitas pelanggan. Terus D3, data pelayanan dengan fungsi menyimpan rincian jenis layanan yang diterima pelanggan. Dan D4, data pembayaran, yaitu berfungsi sebagai mencatat transaksi pembayaran pelanggan. Nah, untuk alur singkatnya sendiri, di sini petugas login, lalu sistem akan akses data pengguna. Setelah itu pelanggan memberikan nomor antrian. Pelanggan diberi nomor antrian. Nah, selanjutnya tukang cukur mengajukan verifikasi dan sistem mencocokkan data, lalu hasil verifikasi dikirim. Nah, pelayanan dilakukan, terus data pelayanan dicatat dan pembayaran diminta. Terus juga pelayanan pembayaran, lalu masuk ke sistem menyimpan bukti, dan yang terakhir konfirmasi dikirim ke tukang cukur. Nah, tujuan dari sistem ini meningkatkan efisien layanan barbershop dengan sistem yang terintegrasi mulai dari login, verifikasi, antrian, pelayanan hingga pembayaran, semuanya terekam dan tersimpan secara digital. Nah, di sini sekian dari kelompok 4. Kami minta maaf kalau ada salah kata, dan saya mewakilin teman-teman saya semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih.